Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekonomi campuran, sistem ekonomi campuran. Kalau kemarin kita bahas di pembelajaran video kemarin ya, di video sebelumnya, teman-teman silakan pelajari kalau memang belum pelajari. Eh, Terkait dengan apa namanya sistem ekonomi campuran, terkait dengan ciri-ciri sistem ekonomi campuran ya. Kemarin sudah disampaikan, nah saya akan sampaikan juga atau sedikit terkait dengan apa namanya ciri-ciri sistem ekonomi campuran, lebih condong ke contoh ya supaya teman-teman lebih memahami. Oke, jadi tadi tentang sistem ekonomi campuran yang menunjukkan bagaimana pemerintah dan swasta bekerja sama dalam perekonomian. Jadi ada dua pihaknya yang apa namanya ikut serta di sini, adanya pemerintah dan swasta. Nah, jadi kita juga bisa lihat nih, kalau kemarin saya udah sampaikan juga, ketika teman-teman apa namanya di rumah sakit tuh kok ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit pemerintah. Nah itu dia, itu sistem ekonomi campuran ya, yang menunjukkan bagaimana pemerintah ya dan apa namanya bagaimana swasta bekerja sama dalam perekonomiannya. Supaya tujuannya adalah untuk membangun negara kan gitu. Coba kalau pemerintah doang. Ya, ketika pemerintah itu keekonomian juga kecil gitu ya, sulit, nggak bakal bisa gitu. Nah, kalau apa namanya sistem ekonomi campuran itu ada dua tangan di sininya, ada pemerintah dan swasta. Oke, contohnya kita ambil contoh PLN ya, PT PLN. Di swasta ya, banyak perusahaan swasta yang produksi listrik dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin ya, sama kan? Untuk apa energi ya. Nah, PLN juga sama kan? Nah, di pemerintahnya melalui perusahaan negara seperti PLN, pemerintah memastikan distribusi listrik ya ke seluruh sampai pelosok negeri, termasuk daerah terpencil yang kurang menguntungkan secara komersial bagi swasta gitu. Dia dipasoki gitu ya oleh negara. Wah, distrik-distriknya udah masuk tuh, cuman nggak tahu tuh kalau di daerah teman-teman kayak gimana nih kalau yang jauh gitu ya di apa di pelosok. Gitu. Tapi mudah-mudahan aja listrik udah terfasilitasi semua. Terus lagi di bagian kesehatan tentunya teman-teman juga pernah lihat ya ada rumah sakit ya di swasta itu ada rumah sakit RS rumah sakit ada klinik ya menawarkan layanan kesehatan dengan standar tinggi untuk masyarakat yang mampu membayar lebih ya biasanya kan. Kalau di klinik rata-rata kan tidak bisa menggunakan BPJS gitu ya. Kalau di rumah sakit juga kadang ada tuh yang menerima BPJS tapi kadang juga ada yang enggak atau enggak ada dua program di situ. BPJS dan BPJS ya. Nah, di sini pemerintah ada tuh hadir melalui program seperti BPJS Kesehatan di Indonesia nih. Ya. Nah, pemerintah menyediakan layanan kesehatan dengan harga terjangkau. Untuk apa sih pada dasarnya? Ya, pada dasarnya untuk masyarakat yang kurang mampu lah ya atau enggak yang apa namanya ingin terfasilitasi gitu ya. Dengan adanya kartu ajaib atau BPJS Kesehatan itu masyarakat ya bisa apa namanya mendapatkan bantuan kesehatan gitu dengan murah lah pada dasarnya. BPJS itu kan fungsinya adalah pada dasarnya mungkin untuk masyarakat yang ekonomi menengah gitu ya. Dan bahkan untuk BPJS itu ada juga tuh BPJS subsidi yang dari pemerintah gitu ya. Yang apa namanya yang gratis gitu tanpa bayar. Oke, dari pendidikan juga kita bahas ya. Swasta, teman-teman juga mungkin di sekolah swasta gitu ya pas waktu sekolah terus lagi di negeri gitu ya. Nah, itu adalah ada apa namanya? Ada kebijakan pemerintah gitu. Ada apa namanya? Ada sistem yang mengatur itu gitu. Ada swasta, ada pemerintah. Ya kalau swasta gitu ya. Di ya kalau apa namanya? Kalau negara ya, punya negara ya negeri gitu ya. Sekolah negeri, SDN, SMPN itu negeri-negeri ujungnya gitu ya. Nah, pada dasarnya sekolah swasta itu menyediakan pendidikan berkualitas yang seringkali dengan biaya yang lebih tinggi ya. Kalau di kota apalagi mahal sekali teman-teman. Coba teman-teman cek di sekolah swasta di daerah Jakarta itu di apa namanya tuh ya? Alexander gitu mahal juga tuh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu gitu ya. Kalau masyarakat yang punya mungkin bisa aja gitu ya. Nah, ada pemerintah ya
Pemerintah mendirikan sekolah negeri ya, dengan memberikan subsidi pendidikan seperti program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, teman-teman ya. Agar apa? Pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan gitu. Nah, terus lagi ada harga bahan pokok atau kebijakan harga nih. Nah, ini paling seru nih. Nah, ini sekedar mengulas ya, tapi lebih ke contohnya supaya teman-teman memahami. Harga bahan pokok kebijakan harga. Swasta, pedagang, dan perusahaan swasta bebas menjual bahan pokok seperti beras, minyak, gula di pasar. Apa peran pemerintah di sini? Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi ya, untuk bahan pokok agar harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Terutama saat harga melonjak akibat krisis. Contohnya apa? Contoh lainnya atau contohnya adalah Bulog yang mengelola cadangan pangan nasional. Nah, oke. Ada nih pemerintah itu ada di harga eceran tertinggi ya. Masa iya kita beli garam ya satu yang biasanya 1.000 jadi 50.000 atau 100.000 gitu. Kecuali mungkin di negara tetangga gitu ya. Gitu. Nah, terus ada segi transportasi nih kita bahas juga ya. Swasta ya, tentunya perusahaan swasta seperti apa yang biasa online gitu ya, Gojek gitu ya. Terus lagi Grab ya. Terus lagi yang zaman dulu itu ada Bluebird gitu ya. Dia menawarkan jasa transportasi umum berbasis aplikasi ya, canggih sekali. Nah, pemerintah apa di situ? Pemerintah mengelola transportasi publik seperti kereta api Indonesia. Jadi ada apa namanya balance ya, seimbang ya. Pemerintah oke, swasta oke. Jadi kalau kalau swasta itu tadi ya, tentang Gojek gitu ya, tentang apa jasa transportasinya. Tadi kan disampaikan juga tentang jasa ya. Nah, ada Grab, ada Bluebird gitu ya. Kalau di pemerintah itu ada namanya Kereta Api Indonesia atau Transjakarta nih kalau di Jakarta ya. Kalau di Bogor mah nggak ada Transjakarta. Atau MRT Jakarta di Jakarta yang didukung oleh siapa? Subsidi agar apa? Harga tiket tetap murah gitu ya. Nggak kebayang nggak tuh? Harganya 100.000, wah bangkrut tuh negara tuh. Kalau apa namanya? Kalau apa naik kereta aja dekat gitu ya atau naik Transjakarta harus 100.000 gitu ya. Lumayan kan gitu, kecuali mungkin ya kalau daerah saya, daerah kita nih ya, daerah Sukamakmur ke Jakarta aja kita minimal harus punya duit 500.000 tuh sebalik doang tuh gitu, atau seharian ya gitu, karena emang nggak ada transportasi gitu ya, mungkin peran pemerintah untuk saat ini belum ada. Telekomunikasi, nah, bahas juga tadi kan udah sampaikan ya, ada apa namanya, ada Telkomsel gitu ya. Nah, swasta adalah swasta tentunya dan pemerintah di sini di telekomunikasi. Kita bahas dulu tentang swasta ya. Perusahaan seperti Telkomsel, Indosat, Excel, Telkomsel itu swasta atau negeri gitu. Ya anggap aja Indosat dan Excel mengelola jaringan telekomunikasi untuk mendukung komunikasi dan internet ya. Sama-sama di sini. Ada apa namanya? Ada untuk membangun negara. Coba kalau pemerintahnya pemerintah, duitnya terbatas, gimana siapa yang mau mengelola negara kalau apa namanya duitnya juga nggak ada. Kita kan sebagai konsumen, konsumen itu ya bayarnya cuma kecil kan, paling sebulan 80.000 100.000 ya beli paket kuota gitu ya. Nah pemerintah di sini apa, mengatur regulasi dan membangun infrastruktur seperti palapak ring ya. Palapak ring itu apa sih? Palapak ring itu apa namanya tuh, apa namanya tuh, satelit ya, satelit palaparing gitu untuk memastikan akses internet hingga ke daerah terpencil. Adanya di mana? Di atas ya. Satelit, teman-teman. Oke. Oke, terkait telekomunikasi sudah, kita bahas juga tentang minyak dan gas bumi gitu ya. Nah, kalau di swasta itu perusahaan seperti Shell, nah itu kan perolian tuh ya, Shell dan Total bebas membuka SPBU untuk menjual bahan bakar minyak atau BBM. Ada Shell, ada Mobilio, mobil apa gitu ya bahasanya itu. Banyak deh pokoknya gitu ya. Itu adalah perusahaan swasta gitu. Dan pemerintah apa? Melalui Pertamina, pemerintah menjadi distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar ya, agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat membeli bahan bakar dengan harga terjangkau. Menurut teman-teman itu harganya terjangkau atau enggak gitu ya. Oke, tadi tentang minyak dan gas sudah saya sampaikan contohnya.
Tentang perlindungan konsumen ya, konsumen dan produsen. Oke, bentar ya, di sini juga masih ada perlindungan produsen. Ini satu aja kalau saya sampaikan jauh juga nih. Perlindungan konsumen dan produsen. Swasta ya, tentunya perusahaan yang bebas memproduksi dan menjual barang atau jasa sesuai dengan mekanisme pasar ya. Nah, pemerintah di sini memberlakukan undang-undang perlindungan konsumen dan mengawasi melalui lembaga seperti BPOM ya, lebih ke Badan Pengawasan Obat Makanan supaya makanan-makanan yang disajikan yang dijual itu sudah layak diedarkan atau dijual gitu. Untuk apa? Menjamin produk aman bagi masyarakat. Itu pemerintah di situ tugasnya. Oke, terkait dengan pelindungan konsumen. Jadi ada dua fase itu ya. Jadi perusahaan bikin produksi, nah, terus perusahaan juga harus punya sertifikat lah pada dasarnya, sertifikat BPOM ya, sertifikat Badan Pengawas Obat Makanan gitu ya, atau enggak layak gitu ya. Terus lagi ada sertifikat halal ya, sertifikat apa namanya eh, sertifikat edar, banyak sekali ya untuk melindungi konsumen ya dan produsen. Nah, semuanya sama-sama untung kan, udah ada legalnya, udah ada keamanannya, udah dicek juga oleh negara gitu. Kebijakan pajak dan subsidi ya. Kalau swasta, perusahaan dan masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi seperti membangun bisnis, membeli barang dan berinvestasi. Nah, kalau pemerintah memungut pajak ya untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan dan subsidi kebutuhan pokok, misalnya tadi subsidi pupuk, misalnya subsidi kesehatan atau subsidi pupuk untuk petani gitu ya. Nah, kebijakan pajak dan subsidi ini. Jadi ada dua tuh, kebijakan pajak dan subsidi. Jadi tadi ya, perusahaan swasta ini menjalankan kegiatan ekonomi, membangun bisnis, membeli barang dan berinvestasi. Kalau pemerintah memungut pajaknya dari usaha-usaha mereka gitu ya. Untuk apa? Membiayai sektor publik seperti tadi pendidikan, kesehatan ya, dan subsidi kebutuhan pokok lainnya. Bahkan banyak kan ya. Bahkan APBN Indonesia itu setiap hari itu bisa triliunan teman-teman ya. Dari mana sih? Dari pajak. Pajak perusahaan paling gede gitu ya. Pajak mobil dan lain-lain, banyak sekali lah. Nah, penanganan krisis tadi juga disampaikan ya. eh, Penanganan krisis ekonomi ya, swasta tentunya pasar tetap berjalan seperti biasa sesuai hukum permintaan dan penawaran ya. Penanganan krisis ya tetap dia harus stabil di pasar itu, maksudnya harus tetap berjalan gitu ya. Terus lagi pemerintah saat terjadi krisis, contohlah kemarin pas pandemi COVID-19 ya, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT nih, program prakerja ya, atau insentif untuk mendorong daya beli masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi. Nah, di sini penanganan krisis yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, di mana tadi di swasta ya, pasar tetap harus berjalan gitu loh. Nah, seperti apa? Biasa ya pada dasarnya. Ada penawaran dan permintaan, ada pembelian ya, ada penawaran di situ. Nah, tugas pemerintah adalah apa tadi? Memberikan bantuan langsung tunai ketika dalam kondisi krisis nih. Ada BLT, bagi-bagi duit ya. Bahkan waktu zaman-zaman dulu itu ada BLT BBM loh, gitu. Ada BBLT BLT BBM pertama itu BBM, terus BLT apalagi ya BLT atau enggak saya sampaikan itu waktu dulu tuh apa ya? Oke, saya baru ingat nih. Kalau zaman dulu tuh ada pas COVID itu ada bantuan presiden terkait dengan usaha-usaha kecil untuk mendorong ya supaya ekonomi tetap stabil ya. Mereka jualan terus-terusan, pemerintah mendorong ya. Dari mana sih duitnya? Dari tadi tuh kita sampaikan pajak ya, dari pajak. Nah, di pajak itu kita alokasikan untuk masyarakat sebagai alternatif ya, seperti itu. Ketika kondisi dalam krisis gitu ya. Nah, bisa aja dulu bahasanya banyak, ada BLT beras kali ya, BLT Pertamina atau BBM gitu ya. Terus lagi BLT
apa ya, bantuan langsung tunai ya, karena mungkin gara-gara Covid, dan ada BLT Prakerja ya. Jadi orang-orang pekerja yang gajinya kan minim-minim tuh ya, kemarin-kemarin tuh pas pandemi itu dibantu lah sama mereka gitu. Misal gajinya baru dikit gitu, ditambah ya. Itulah guna pemerintah untuk menangani krisis, supaya apa? Supaya juga apa namanya, negara tetap stabil ya, masyarakat bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan pembelian barang masyarakat, apa, daya beli masyarakat, apa, terus berjalan ya. Agar apa? Agar memulihkan ekonomi pada dasarnya. Ada perputaran di situ. Gitu. Oke, di sini ada kelebihan kekurangan. Saya akan jelaskan singkat saja. Tadi kelebihan ekonomi campuran kita sampaikan di sini. Sistem ini memberikan kebebasan pasar untuk beroperasi dan mendorong inovasi serta efisiensi, sementara pemerintah tetap hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan layanan dasar dan melindungi sektor-sektor yang krusial. Nah, sistem ini memberikan kebebasan pasar untuk beroperasi dan mendorong inovasi. Jadi, ketika apa namanya, sistem ekonomi campuran ini dijalankan, semua orang akan berinovasi, bikin produk yang bagus, bikin produk yang berkualitas ya, bikin apa namanya, bikin barang yang bermutu dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga negara itu apa si pembeli itu ya puas gitu ya. Karena kan ini apa, sistem ekonomi campuran gitu ya. Jadi kalau sistem ekonomi campuran ya kita bisa berinovasi dong. Ya, misal nih kalau bikin mobil aja, oh saya mau bikin mobil tapi misal ya, bannya itu ada 5 ke belakang, gitu. Artinya saking panjang itu mobil gitu. Bisa aja berinovasi seperti itu. Mengurangi ketimpangan sosial. Nah, di mana dengan adanya campur tangan pemerintah, sistem ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan akses yang lebih merata terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, untuk mengurangi ketimpangan, tadi campuran tangan pemerintah, sistem ini dapat mengurangi ketimpangan sosial, memberikan akses, tadi juga disampaikan ada BLT gitu ya. Untuk apa sih itu BLT itu? Mengurangi ketimpangan ya sosial, ada juga bantuan subsidi gitu ya. Subsidi apa, yang sifatnya sosial ya, subsidi apa namanya, BPJS ya, BPJS gratis untuk orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya. Nah, menjaga stabilitas ekonomi. Ya, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menstabilkan perekonomian saat krisis. Tadi juga disampaikan terkait krisis ya. Misalnya dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada sektor-sektor yang terdampak. Bahkan waktu pas kapan tuh saya dapat informasi, entah itu isu apa real gitu ya, di mana perusahaan itu mau bangkrut, pemerintah mensupport itu supaya apa ya, tadi ekonominya berjalan gitu. Kalau nggak kebayang nggak kalau negara kita itu ekonominya nggak jalan, udah pendapatan hancur itu, pajak hancur gitu ya. Misal dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada sektor-sektor yang terdampak. Nah, misal pas pandemi Covid tadi udah disampaikan ya, banyak tuh yang di PHK gitu ya. Pemerintah menghadirkan subsidi di situ. Program prakerja gitu ya, di mana saya juga dapat waktu itu program prakerja itu. Nah, di mana dapat sekian duit gitu ya. Kecil sih 900.000. Nah, cuman kan mungkin itu dorongan pemerintah kan. Apa namanya? Misal dengan memberikan subsidi itu ya. Karena kondisi zaman dulu itu kan memang kondisi yang dimana pemerintah harus hadir di situ gitu, karena masyarakat udah nggak bisa mau usaha gitu ya, nggak ada yang beli, perekonomiannya nggak jalan gitu ya, si perusahaan-perusahaan malah tutup gitu, hancur gitu kan pas pandemi itu. Nah, pemerintah itu hadir di situ. Ya, ada yang apa namanya, tadi ada yang ngasih duit BLT gitu ya, ngasih uang gitu ya. Bahkan sering saya lihat itu pas pandemi Covid itu senang mereka nih, apa namanya, dapat bantuan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang dapat bantuan luar biasa gitu. Tapi ya ya apa namanya, ya luar biasa lah ya. Kalau saya lewat kan biasanya.
Saya rasa cukup teman-teman, terkait dengan sistem ekonomi campuran ya. Demikian terima kasih teman-teman, itu saja nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Demikian tetap semangat untuk kita semua, terima kasih.